Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmatnya dan izinnya kita dapat melaksanakan wisuda pada hari ini dengan baik. Serta salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat beliau kita telah berubah dari alam kegelapan menjadi alam yang terang saat ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Dewan Pembina Abang Anda Profesor Dr. Haji Abdullah Shah MA, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Dewan Pembina Dr. Andus Haji Ahmad Sanusi Lukman LC.MA, yang sama-sama kita hormati Ketua Yayasan Dr. Haji Muhijar Muhtar MS, yang sama-sama kita hormati Ketua Pengawas Haji Ubaidullah Indra SE, yang sama-sama kita hormati Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin SE, yang sama-sama kita hormati Sekretaris Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta Wilayah 9 Sumatera Utara Adinda Dr. Ansari Yamamah, yang juga kita hormati Kakan Kemenak Langkat Haji Julfan Effendi MM, yang kita hormati Ketua Pengadilan Agama Stabat Dr. Hajah Sakwana MH, yang saya hormati Ketua STAI Jami'iyah Mahmudiyah Muhammad Saleh SHI MA, yang juga kita hormati Muspika Kecamatan Tanjung Pura, dan yang kami banggakan para wisudawan wisudawati yang akan wisuda pada hari ini, dan para orang tua yang turut hadir berbahagia pada kesempatan wisuda ini. Pada hari ini kita akan melaksanakan wisuda tanggal 21 Oktober 2020. Akan dilaksanakan wisuda yang ke-29 yang berjumlah 255 calon wisudawan dan wisudawati, yang terdiri dari Prodi S1 Pendidikan Agama Islam, Prodi S1 Perbankan Syariah, Prodi S1 Ahwalul Sahsiah atau Hukum Keluarga Islam. Sebentar lagi saudara-saudara wisudawan akan dilantik menjadi seorang sarjana S1 sesuai dengan peraturan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Saudara calon wisudawan akan menduduki level 6 dalam standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Kompetensi yang dituntut dalam level 6 adalah kemampuan dalam menerapkan ilmu di masyarakat. Dengan dilantiknya saudara-saudara calon wisudawan, berarti saudara-saudara telah sukses dalam menyelesaikan studi sarjana di STAI Jamiah Mahmudiyah. Tugas saudara-saudara selanjutnya adalah
mengabdikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh di masyarakat. Saudara-saudara harus belajar untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman saat ini dan kebutuhan masyarakat serta kebutuhan stakeholder. Saudara calon wisudawan, wisudawati yang kami banggakan, ada 4 kategori mahasiswa yang lulus dari perguruan tinggi. Yang pertama adalah mahasiswa yang dapat menyelesaikan tepat waktu 4 tahun, biasanya sarjana 4 tahun. Ini dikatakan adalah mahasiswa yang kuliah secara efisien. Kedua adalah mahasiswa yang dapat menyelesaikan studi tapi tidak tepat waktu, tapi masih dalam rentang yang dibolehkan oleh perguruan tinggi. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa yang dapat menyelesaikan tidak tepat waktu, tapi begitu dia tamat, dia dapat mengabdi ke masyarakat dan bekerja. Nah, ini adalah mahasiswa yang efektif dan unggul. Nah, yang keempat, mahasiswa yang dapat lulus tepat waktu. Dan begitu dia tamat, dia dapat mengabdi di masyarakat dan tidak menganggur. Inilah yang terbaik, lulusan yang terbaik, yaitu lulusan yang efektif, efisien, dan unggul. Saya harapkan saudara-saudara calon wisudawan di sini termasuk kategori yang keempat ini. Lulus tepat waktu, berarti efisien dan efektif, dan begitu tamat dari sini bisa langsung mengabdi ke masyarakat dan dapat memulai pekerjaan. Sekurang-kurangnya, kalaupun dia tidak bisa tepat waktu, tapi begitu dia menyelesaikan studi, dia dapat diterima bekerja di masyarakat. Saudara mahasiswa yang kami banggakan, setelah saudara menyelesaikan studi, tentunya saudara dituntut agar menjadi lebih baik lagi dan sukses terjun di masyarakat. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang menyatakan, jika hari ini lebih jelek dari kemarin, maka kamu adalah orang-orang yang celaka. Jika hari ini sama dengan hari kemarin, maka kamu adalah orang-orang yang merugi. Jika hari ini lebih baik dari kemarin, maka kamu adalah orang-orang yang beruntung. Bapak berharap bahwa saudara wisudawan ini semuanya adalah orang-orang yang beruntung, yang kehidupannya hari ini lebih baik dari kemarin. Nah, untuk mencapai suatu keberhasilan, maka hal-hal yang harus diperhatikan, baik pihak perguruan tinggi maupun mahasiswa, diantaranya adalah sebagai berikut. Jadilah lulusan sarjana yang mempunyai keunggulan dibandingkan lulusan yang lain yang sejenis. Ada keunggulan. Kedua, kuliahlah pada perguruan tinggi dengan biaya yang tidak terlalu mahal. Dan saya yakin uang kuliah di sekolah tinggi agama Islam ini sesuai dengan kemampuan masyarakat langkat. Yang berikutnya, mahasiswa harus kuliah pada jurusan yang sesuai dengan passion. Di sini juga Bapak mengharapkan para calon wisudawan ini sudah sesuai bidang keahliannya dengan passionnya, dengan minatnya, dengan bakatnya. Selanjutnya, pilihlah pekerjaan yang penghasilannya sesuai dengan seorang sarjana. Jangan rendahkan level 6, itu menurut KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Sarjana itulah level 6. Maka harus kita hargai ya, dengan penghasilan yang sesuai dengan level sarjana. Nah, kalau di karyawan itu ada upah minimal, maka sarjana juga ada upah minimal. Ini bisa
bisa kita bisa kita periksa, kita cek misalnya untuk golongan 3 berapa gaji minimal golongan 3 di pemerintah. Begitulah sebenarnya seharusnya gaji seorang sarjana itu. Jadi untuk menaikkan nama baik sekolah tinggi kita ini, maka kita juga harus bekerja pada bidang-bidang pekerjaan yang penghasilannya juga sesuai. Perguruan tinggi juga harus membantu lulusan untuk sukses dalam bekerja dengan membuat kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Kabupaten Langkat dan di Sumatera Utara. Perguruan tinggi harus memberikan materi perkuliahan yang realistis dan up to date. Saya yakin Sekolah Tinggi Agama Islam di sini telah melaksanakan ini semua. Saudara-saudara calon wisudawan yang saya banggakan, saat ini kita berada dalam era revolusi industri 4.0 atau dikatakan 4.0. Pada era ini ditandai dengan beberapa hal. Di antaranya adalah segala sesuatu telah terhubung dengan internet. Dengan istilah itu IoT, Internet of Things. Hampir semua benda, makhluk hidup ini sudah terhubung dengan internet pada saat ini. Banyak pekerjaan yang telah digantikan oleh kecerdasan buatan. Dalam bidang perbankan, kita melihat ini ada e-bank, e-money yang sudah digantikan oleh robot-robot cerdas. Dalam bidang wisata juga kita sudah melihat robot-robot cerdas yang dapat menerima tamu. Dalam bidang transportasi, kita juga sudah melihat pekerjaan-pekerjaan baru yang berbasis revolusi industri 4.0. Kita mendengar ada Gojek, Grab, GoFood, dan lain sebagainya. Dalam bidang kedokteran, kita juga melihat ada pembedahan secara laser dengan menggunakan robot yang tidak lagi menggunakan tenaga ahli bedah, dokter spesialis. Dalam bidang industri, mesin-mesin telah dijalankan dengan robot secara otomatis dan cerdas. Nah, dengan kondisi ini, hampir semua pekerjaan ini sudah diambil alih oleh robot-robot cerdas. Nah, pada kesempatan ini, Bapak ingin menyampaikan masih banyak sebenarnya bidang-bidang yang bisa kita masuki. Walaupun tadi saya sampaikan sebagian besar pekerjaan-pekerjaan itu telah diambil alih oleh kecerdasan buatan. Ada banyak pekerjaan yang tidak bisa diambil alih oleh robot itu secara sepenuhnya. Guru atau pendidik inilah salah satu pekerjaan yang belum bisa digantikan oleh kecerdasan buatan itu. Penyuluh lapangan, bimbingan konseling, keahlian yang terkait dengan interpersonal, keahlian yang terkait dengan intrapersonal, dan keahlian yang terkait dengan kecerdasan spiritual, bidang-bidang seni, bidang-bidang olahraga, bidang-bidang kuliner, dan bidang wisata budaya, itu semualah bidang-bidang yang tidak dapat digantikan oleh robot-robot cerdas. Dan saya yakin Sekolah Tinggi Agama Islam dapat memenuhi bidang-bidang tersebut. Seperti guru, kita di sini menghasilkan guru, pendidik yang tidak bisa digantikan oleh robot-robot cerdas. Bidang-bidang keagamaan ini juga tidak bisa digantikan oleh robot-robot cerdas. Tidak mungkin robot itu akan menjadi ustadz. Nah, itu bisa sarjana-sarjana dari sekolah tinggi ini dapat memenuhi ya bidang-bidang pekerjaan yang masih banyak yang tidak dapat diisi oleh robot-robot cerdas tersebut. Saudara calon wisudawan dan wisudawati yang kami banggakan, karakter atau soft skill adalah faktor yang berperan
dominan sebesar 80% dalam memperoleh keberhasilan. Bapak mengharapkan para wisudawan harus terus menumbuh kembangkan karakter, karena karakter inilah yang paling dominan. Karakter-karakter yang harus terus saudara wisudawan kembangkan adalah disiplin, menghargai waktu, berani mengambil risiko, mempunyai pola pikir yang sukses, kepercayaan diri yang tinggi, penyabar, kemampuan berkomunikasi, menghargai pendapat orang lain, inovatif dan kreatif. Inilah karakter-karakter yang calon wisudawan harus terus tumbuh kembangkan, karena inilah yang nantinya akan membuat kita sukses di era revolusi industri 4.0 ini. Saudara-saudara calon wisudawan yang kami banggakan, Bapak akan memberikan suatu kesimpulan sebagai kata kunci inti dari apa yang Bapak sampaikan dalam orasi ilmiah ini, supaya saudara calon wisudawan, wisudawati dapat mengingatnya. Dari semua yang Bapak sampaikan, sebenarnya hanya 4 hal yang perlu saudara wisudawan, wisudawati perhatikan untuk bisa sukses di masa depan, yaitu 4C. Bapak akan katakan ini 4C supaya gampang diingat. C yang pertama, kemampuan dalam berkomunikasi. Tingkatkanlah terus kemampuan saudara dalam berkomunikasi dengan menguasai bahasa-bahasa internasional. Yang kedua, kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi, collaboration. Karena saat ini di era revolusi industri 4.0 ini, semua pekerjaan itu tidak dapat dikerjakan sendiri, tapi harus dikerjakan dengan tim, sehingga diperlukan kemampuan bekerja sama atau collaboration. Nah, yang ketiga, saudara calon wisudawan harus mampu berpikir kritis, critical thinking. Karena saat ini begitu banyak persoalan yang kita hadapi, begitu banyak melimpahnya informasi. Tanpa kemampuan yang kritis, kita akan susah memilah dan mengambil keputusan terbaik. Nah, yang keempat ini yang paling penting. Kalau kita ingin eksis, ingin berhasil di masa depan ini, saudara harus kreatif. Kreatif itu adalah mampu menawarkan ide-ide baru, gagasan baru, sehingga nantinya mampu berinovasi. 4C. Itulah yang penting saudara calon wisudawan terapkan untuk bisa berhasil di masa depan. Demikianlah orasi ilmiah yang saya sampaikan. Sebelum orasi ini saya tutup, saya akan memberikan 2 buah pantun. Ini sebagai ciri khas orang Tanjung Pura, Melayu Tanjung Pura. Pohon rotan di dalam hutan, pohon durian tumbuh di halaman. Jika ada sajian orasi ilmiah ini yang berkenan, mohon Tuan Puan amalkan dan ajarkan. Beli dodol di Tanjung Pura, dodol dibawa ke Kota Medan. Selamat saya ucapkan pada para wisudawan sarjana. Semoga kita dapat bersua di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.